I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Krisandi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan NIM 52206130012. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Syarif Kholili selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Peradaban Agama Islam, yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab soal ujian ini. Kedatangan Rasulullah SAW di Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah merupakan awal dari dimulainya dakwah. Ada 4 substansi metode dakwah yang dilakukan Rasulullah pada periode Madinah, yang meliputi pembinaan akidah, ibadah, dan muamalah kaum muslimin, pembinaan ukhuwah untuk menyatukan kaum muslim, pembinaan kader-kader perjuangan untuk mempertahankan wilayah dakwah, dan sosial untuk menjaga stabilitas Madinah. Pada akhirnya Rasulullah berhasil menaklukkan Madinah dan memiliki pengikut setia untuk sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah hingga akhir membawa keberhasilan dengan mudah. Yang pertama, membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Rasulullah SAW membangun 2 masjid yang dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah di Madinah, yaitu Masjid Quba yang dibangun saat kedatangan pertamanya dan Masjid Nabawi yang kemudian dijadikan untuk mendidik para sahabatnya dan mengatur pemerintahan. Yang kedua, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Selama dakwah di Madinah, Rasulullah SAW melakukan perjanjian untuk memperkokoh posisi kaum muslimin dari gangguan penduduk asli, bangsa Arab maupun bangsa Yahudi. Hal ini juga dilakukan tak lain untuk menjaga stabilitas di Madinah. Perjanjian tersebut kemudian melahirkan Piagam Madinah. Piagam ini berisi 10 bab, diantaranya pembentukan umat, hak asasi manusia, persatuan seagama, persatuan segenap warga negara golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, pemimpin negara, politik perdamaian, dan bab terakhir merupakan penutup. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Rasulullah SAW juga mempersaudarakan 2 kaum muslimin, yakni Muhajirin dan Ansor. Rasulullah SAW menganjurkan untuk kedua kaum tersebut untuk saling memupuk persaudaraan dan melarang adanya sentimen kesukuan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat umat Islam. Yang keempat, membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Rasulullah SAW mendirikan pasar yang tidak jauh dari Masjid Nabawi untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dakwahnya. Pasar ini dibangun untuk mendidik umat dalam mengatur roda perekonomian yang adil berdasarkan ajaran